Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Rina Syarina. Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang baru gabung di channel saya, bisa subscribe, tekan lonceng, all, like, agar selalu update info yang saya share. Dan tentunya saya lebih semangat lagi untuk buat konten-konten yang lebih menarik lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing cara validasi data PTK. Nah, untuk sekolah itu harus melakukan validasi data. Datanya berupa apa? Datanya itu berupa data yang ada di sekolah, termasuk PTK dan jumlah siswa. Untuk alamatnya, untuk login, teman-teman bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Mozilla atau yang lain, browser yang lain, yang penting nyambung dengan internet. Saya akan menggunakan yang Chrome. Kita coba. Nah, untuk alamatnya itu https://2.ppk.pgdikbud.go.id/validasi. Nah, kita coba login ya. Agar lebih cepat, akan saya kopikan saja. Kita kopikan di sini. Tampilannya seperti ini. Kita harus memasukkan 6 digit kode kabupaten kota. Nah, kode kabupaten kota itu sesuai dengan kabupatennya masing-masing. Masih ingat ya teman-teman, kalau dulu itu pakainya Android. Karena sekarang untuk versi Android-nya masih dalam tahap pemrograman, jadi belum bisa launching. Makanya teman-teman di sekolah bisa menggunakan yang versi web. Oke teman-teman, kita coba login ya. Yang pertama, masukkan kabupaten masing-masing kota. Kita masukkan kalau sudah, klik lanjutkan. Nah, sampai sini kita masih harus memasukkan NPSN sekolah masing-masing ya, dan kode akses. Untuk kode aksesnya itu kita dapat atau kita diberikan dari kabupatennya masing-masing. Oke ya teman-teman, tampilannya seperti ini. Tadi sudah login menggunakan akses kabupaten atau kota. Loginnya menggunakan NPSN sekolah punya teman masing-masing dan kode akses. Nah, kode aksesnya ini bisa diperoleh dari dinas kabupaten atau dinas kota. Coba kita entrikan nomor NPSN-nya, kemudian kode aksesnya. Nah, setelah seperti ini, kita klik mulai validasi. Nah, ini data validator. Jadi yang memvalidasi itu siapa? Oke teman-teman, untuk data validatornya ini yang isi data punya operator dapodik di sekolah masing-masing. Kita isi nama validatornya, kemudian NIP-nya, kemudian nomor HP-nya. Setelah itu jabatannya. Jabatannya bisa dipilih, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, disesuaikan yang ada di lapangan. Saya pilih guru. Kemudian untuk emailnya, ini email sekolah.
Kemudian untuk nomor sekolahnya diisi, nomor telepon sekolahnya. Jika SD teman-teman tidak punya nomor telepon, bisa dimasukkan nomor telepon kepala sekolahnya. Sudah ya, ini untuk data identitasnya, validatornya sudah diisi semua. Jika sudah, kita klik lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita masuk ke data rombel. Nanti tampilan data rombelnya seperti ini. Ada tingkat, jumlah rombel, dan jumlah siswa. Ini tingkat berarti dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk jumlah rombelnya itu menyesuaikan yang ada di lapangan. Ini kan satu semua. Misalnya punya teman-teman ada yang rombelnya 2, ya tinggal diganti jumlah rombelnya 2. Tapi karena punya saya hanya satu rombel, ya saya isi 1. Kemudian jumlah siswanya dicek lagi, ini sudah sama belum? Ini kan data per Desember 2019. Sudah sama sesuai yang di lapangan sekarang belum? Dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas 1 jumlah siswanya 19, kelas 2, 20, kelas 3, 26, kelas 4, 20, 27. Oh ya, ini 27, punya saya 27. Karena kemarin ada pindahan satu siswa, berarti sekarang tinggal dirubah. Contohnya karena tidak sama, dulu 26, sekarang 27. Kelas 5 tetap 26, kelas 6 tetap 23. Untuk data rombelnya sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita klik lanjutkan. Coba kita lanjutkan ke data pendidik. Klik lanjutkan. Data pendidik ini ada data baik PTK yang statusnya PNS, ada juga yang PTK statusnya non PNS. Kalau yang PNS itu PNS-nya centang, kalau non PNS ya seperti ini tampilannya. Nah, data ini itu diambil pada Desember 2019. Tadi sudah ya, seperti pada jumlah siswa. Nah, ketika cek di lapangan, yang sekarang bisa saja berbeda jumlah PTK-nya, sama dengan siswa yang tadi. Mungkin di SD teman-teman itu ada PTK yang mutasi atau purna. Nah, kan bisa saja. Nah, makanya kita akan memvalidasi data pendidik. Contohnya ya, saya ambil ini atas nama Ibu Amanah selaku kepala sekolah. Di sini statusnya masih aktif ya. Misalnya atas nama Bu Amanah itu mutasi. Kalau mutasi berarti ini saya ambil contoh yang mutasi ya. Misalnya ada yang purna atau apa, ini ada keterangannya di sini. Nah, saya pilih pindah sekolah induk. Oke, kita klik pindah sekolah induk. Nah, setelah kita klik pindah sekolah induk, kita tuliskan kata kuncinya. Mutasinya ke SD mana? Nah, misalnya ke SD Negeri Sangubanyu. Nah, coba ya kita klik cari. Oke, di sini muncul ada 3 SD yang namanya SD Sangubanyu lah. Kabupaten punya teman-teman itu kabupaten mana? Misalnya Kabupaten Purworejo, Batang lah. Kebetulan punya saya kan Kabupaten Purworejo. Jadi selain cek kabupatennya juga cek NPSN-nya. Sudah sesuai atau belum? Jika sudah sesuai, maka kita tinggal klik saja sekali. Klik. Nah,
di SD Sangobanyu, SD Negeri Sangobanyu ini sudah muncul. Ini untuk contoh guru yang mutasi. Nah, misalnya ini yang non PNS. Ada yang kan statusnya aktif, non PNS. Oh, kebetulan keterima menjadi si PNS, ya tinggal dipilih ini. Atau sama mutasi, ya tinggal dipilih ini. Tinggal disesuaikan yang ada di lapangan. Ini sudah sesuai semua ya untuk data pendidik. Jika sudah, sama seperti tadi, kita klik lanjutkan. Nah, lanjutkan, klik. Tampilannya seperti ini untuk data lainnya. Di data lainnya itu ada apa sih? Yuk kita cek, ada apa ya? Untuk tampilan dari data lainnya kan seperti ini, sama dengan yang tahun lalu. Kan tadi di data pendidik ada yang mutasi ke SD mana, gantian misalnya ada guru yang mutasi ke SD kita. Nah, ini bisa dimasukkan di sini. Ini yang atas untuk guru PNS, misalnya ada yang tambah PTK-nya di SD kita, yang bawah ini untuk guru yang non PNS. Nih, guru PNS pindahan belum update di Dapodik, misalnya belum ditarik sama operator Dapodiknya. Atau karena di SD dari SD asal itu belum dikeluarkan. Nah, tapi SK-nya sudah ada di SD kita. Kan belum masuk ke Dapodik di SD kita. Tapi di sini harus dimasukkan. Caranya bagaimana? Misalnya kita punya PTK mutasi ke SD kita. Nah, misalnya tadi kan contohnya kepala sekolahnya mutasi ke SD lainnya. Nah, sekarang sama. SD kita dapat kepala sekolah, ya tinggal ditambahkan kepala sekolah, pilih jumlah gurunya berapa, 1. Oh, terus misalnya tambahnya 2, tambah guru 1, tinggal ditambahkan tambah ya, udah ini kepala sekolah 1, terus tambah guru kelas 1, guru kelas 1, tinggal ditambahkan, klik tambah. Nih, sudah. Yang PNS ya. Kebetulan kok ada GTT misalnya. GTT apa ya? PJOK misalnya. PJOK. Nah, PJOK-nya apa? GTT. Jumlahnya berapa? 1. Sudah, tinggal 1. Tambahkan. Sama, ini untuk contoh. Untuk contoh. Coba kita 1. Tambahkan. Oh iya, misalnya kok keliru, ya tinggal dihapus saja. Klik hapus. Dah, ini tidak usah diisi. Dah. Untuk data lainnya hanya seperti ini. Nah, tapi ini untuk misalnya tadi yang tambah 1 di apa ya? GTT ini kan misalnya ada guru kelas 1 lah, GTT. Kan tadi sudah ditambahkan. Ini bukan untuk masuk ke aplikasi Dapodik ya. Kalau untuk masuk ke aplikasi Dapodik itu ada tahap-tahapannya sendiri. Nah, yang untuk aplikasi PPK PG Dikdas ini hanya untuk
perhitungan kebutuhan PTK, bukan masuk untuk ke aplikasi Dapodiknya. Jadi untuk perhitungan kebutuhan PTK-nya. Kalau sudah menurutnya sudah valid, sudah benar, ya sudah, klik lanjutkan. Nah, misalnya kok tadi ada yang ragu, misalnya ada kekeliruan, tinggal klik sebelumnya. Nah, ini, kembali ke yang tadi. Nah, sekarang klik lagi lanjutkan sama. Oh, ini tadi ngisinya betul belum? Oh iya, tambah kepala sekolah 1, tambah guru kelas 1. Ini tadi tidak ada ya contohnya. Kalau sudah mantap, ya sudah klik lanjutkan. Sudah ya, ini sudah hampir selesai. Nah, jika kiranya teman-teman sudah selesai, tinggal di saya setuju, kirimkan data. Karena punya saya masih ada perbaikan, nanti belum saya kirimkan, tapi sampai di sini teman-teman sudah bisa ya, kita bareng-bareng untuk validasi PTK-nya. Tinggal klik kirim data. Klik. Nah, misalnya nanti ada perbaikan, ya sudah, klik sebelumnya. Oh iya, ini tadi tempat yang saya ini tadi isi ada yang keliru ya, tinggal sebelumnya. Gitu. Nah, mungkin dari saya hanya itu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.